Halo semua, Anda bersama Irfan dari channel IRF3D. Topik video kali ini adalah tentang pembuatan model backwall di SketchUp dan Enscape. Yang spesial dalam pembuatan model kali ini adalah penggunaan extension random tools, JS Random Move, dan JS Align. Dengan bantuan extension ini, kita dapat membuat berbagai alternatif desain backwall berpola acak dengan sangat cepat dan mudah. Mau tahu caranya? Yuk kita simak video berikut. Random tools bisa Anda dapatkan di Extension Warehouse. Extension ini free, dan saat video ini dibuat, versi yang tersedia adalah versi 1.2.1. Extension ini dapat digunakan di SketchUp mulai versi 2013 hingga 2021. Random Tool merupakan seperangkat fitur tambahan untuk SketchUp yang melakukan beberapa operasi secara acak berdasarkan opsi yang disediakan. Pertama, mempush-pull permukaan-permukaan yang berbeda secara acak. Kedua, menggeser vertex ke posisi acak. Ketiga, menempatkan objek secara acak pada sebuah permukaan. Keempat, menempatkan objek secara acak pada rusuk. Kelima, menempatkan objek secara acak pada vertis. Keenam, menskalakan, menggeser dan memutar sekumpulan objek secara acak. Dan ketujuh, menukar posisi sekumpulan komponen secara acak. Fitur terakhir inilah yang akan digunakan dalam pembuatan backwall dalam video ini. Fitur lainnya adalah mengacak posisi texture sehingga tidak tampak berulang. Untuk menginstalnya, klik tombol download ini. Sebuah file berekstensi .rbz akan terunduh dengan ukuran 35 KB. Untuk menginstalnya, klik pull down menu extension, lalu klik extension manager. Klik install extension dan pilih file tadi. Random tools bisa diakses melalui pull down menu tools. Extension kedua adalah JS Random Move. JS Random Move bisa Anda temukan di laman ini dengan nama Picero JS Random Move. Extension ini juga free, dan versi yang tersedia saat video ini dibuat adalah 1.1.1. Dalam lamannya, extension ini disebut kompatibel dengan SketchUp hingga versi 2019. Namun dari pengujian yang dilakukan, extension ini bisa berfungsi secara baik di SketchUp 2021. Extension ini dapat digunakan untuk menggeser posisi objek-objek di SketchUp secara acak dalam rentang jarak yang ditentukan baik ke satu sumbu, dua atau ketiga sumbunya. Untuk mendownloadnya, klik tombol download ini. Dan sebuah file kecil berekstensi .rbz akan terunduh. Ukurannya sangat kecil, hanya sebesar 2 KB saja. Untuk menginstalnya, gunakan Extension Manager. Klik tombol Install Extension dan pilih file yang didownload tadi, lalu klik Open. Extension ini bisa diakses melalui pull down menu Extension. JS Align bisa Anda temukan di laman ini dengan nama Picero JS Align. Versi yang tersedia saat video ini dibuat adalah 1.6. JS Align merupakan tools sederhana yang berfungsi meratakan rusuk dalam sebuah objek atau meluruskan posisi objek-objek yang telah dijadikan grup atau komponen melalui seperangkat opsi tertentu. Anda bisa meluruskan posisi beberapa grup atau komponen berdasarkan titik maksimum, titik tengah, atau titik minimum kumpulan objek tersebut, baik ke arah sumbu merah, hijau, ataupun ke sumbu biru.
Sama seperti JS Random Move, extension ini free, dan Anda bisa mendownloadnya dengan mengklik ikon download ini. Setelah diklik, sebuah file berekstensi .rbz akan terunduh. Ukuran dari file ini juga kecil, hanya 2 KB saja. Cara menginstalnya juga sama, melalui Extension Manager. Juga masih sama dengan JS Random Move, JS Align tidak memiliki toolbar dan hanya bisa diakses via pull-down menu extension. Sebelum menggunakan ketiga extension tersebut, kita perlu sebuah material PBR untuk digunakan. Penggunaan material PBR ini akan membuat hasil render model Anda menjadi lebih baik. Material PBR yang akan digunakan dalam contoh ini adalah Wood 003 yang bisa Anda dapatkan dari laman ini. Di laman ini, klik Categories. Lalu klik Alphabetically. Scroll dan temukan kategori Wood dan double klik di sini. Lalu ganti opsi Latest menjadi Alphabetically dan Wood 003 ada di sini. Double klik di sini, dan Anda bisa mendownload jenis dan resolusi file yang Anda inginkan. Dalam contoh ini dipilih 2K JPG. Klik di sini, dan sebuah file .zip akan terunduh. Buka file zip tersebut dan ekstraklah. Anda akan mendapatkan beberapa buah file seperti ini untuk kita gunakan nanti. Mari kita gunakan semua extension dan material yang telah kita persiapkan untuk membuat sebuah backwall. Backwall dalam interior adalah sebuah dinding yang menjadi latar belakang sesuatu, seperti dinding di belakang meja penerima tamu ini misalnya. Umumnya backwall dibuat di tempat yang istimewa, dan oleh karena itu, desainnya juga perlu istimewa. Dalam video ini, yang akan menjadi kasus adalah model ruang tunggu ini. Di belakang sofa ini akan dibuat backwall dengan desain seperti ini. Desain ini memiliki permukaan yang tidak rata dengan kedalaman yang acak dan juga berlampu. Kita akan mulai dengan dasar dari backwall ini. Untuk memudahkan pengerjaannya, kita akan membuatnya di tag baru. Untuk itu, kliklah ikon ini di panel tag dan beri nama backwall. Klik di sini untuk membuat tag terbaru menjadi current tag. Kita mulai dengan membuat rectangle seperti ini. Lalu di push pull sejauh 5 cm keluar. Kita tandai titik tengah permukaan ini dengan sepasang guide dengan menggunakan tape measure tool. Setelah kita punya dasar ini, ada baiknya kita sembunyikan objek-objek lainnya dari pandangan untuk memudahkan pengerjaannya. Untuk membuat desain seperti ini akan digunakan model seperti ini sebagai bentuk kubus-kubusnya, dan kita akan mulai dari titik tengah dasar backwall ini. Buatlah sebuah rectangle berukuran 40 x 40 cm, dan push pull keluar sejauh 40 cm. Di salah satu permukaan kubus tersebut, dibuat detail seperti ini dengan menggunakan offset tool dan push pull tool. Permukaan ini di offset sejauh 1 cm dan di-push ke dalam sejauh 3 cm. Kubus ini memiliki dua material. Seluruh permukaan kubus ini diberi material wood bambu, kecuali permukaan yang didorong masuk tadi, yang diberi material color M00. Kita akan ganti kedua material ini dengan material PBR, nanti di Enscape Material Editor. Kapilah kubus ini menjadi 4. Lalu putarlah kubus kedua dengan sumbu hijau sebagai sumbu putarnya sebesar 90 derajat. Lakukan juga pada kubus ketiga sebesar 180 derajat dan yang keempat sebesar 270 derajat. Kini Anda memiliki 4 buah kubus dengan 4 orientasi yang berbeda. Buatlah keempat kubus tersebut masing-masing menjadi sebuah komponen, hingga Anda kini memiliki 4 komponen. Dekatkan satu sama lain hingga menjadi saling menempel seperti ini. Kapilah keempat kubus tersebut beberapa kali sedemikian hingga akhirnya menjadi seperti ini. Untuk memudahkan proses seleksi, kita buat seluruh kubus ini menjadi sebuah grup. Kini saatnya menggunakan random tool. Pastikan grup kubus terpilih, dan double klik untuk masuk ke dalam grup tersebut.
Pilih semua kubusnya dan kliklah ikon ini. Ikon ini menyebabkan komponen-komponen tersebut bertukar posisi secara acak. Ini bisa terlihat dari orientasi teksturnya. Untuk menggunakan material PBR Wood 003, mari kita buka Enscape. Untuk melihat keseluruhan model, aktifkan tag yang tidak aktif. Agar lebih mudah untuk melihat efek lampunya, pastikan opsi Auto Exposure di window Visual Settings tidak aktif. Di SketchUp, pilih material Wood Bamboo. Beri dasar backwall ini dengan material tersebut. Klik ikon ini untuk membuka Enscape Material Editor. Di Enscape Material Editor, di opsi Albedo Texture, klik ikon ini dan pilihlah file ini. Di opsi Height Maps Texture, klik ikon ini dan pilih file ini. Pilih opsi Normal Map sebagai tipenya, dan naikkan nilai Intensity Height Maps-nya menjadi 150%. Di opsi Reflection Texture, pilihlah file ini sebagai texture maps-nya dan biarkan nilai dari opsi lainnya seperti apa adanya. Selain itu, gantilah tipe material Color M00 dari Generic menjadi Self-Illuminated. Atur nilai luminance-nya menjadi 20.000. Double-klik grup kubus dan pilih semua kubusnya. Klik menu Extension dan klik JS Random Move. Sebuah random move settings yang berisi 4 opsi akan muncul. Dalam kasus ini, kita akan membuat kubus-kubus tadi bergerak ke arah sumbu hijau atau Y secara acak, dengan jarak antara 0 hingga 30 cm, tidak melebihi panjang rusuk kubus yang 40 cm. Untuk itu pastikan nilai aksis adalah Y dan nilai min adalah 0 dan max diatur menjadi 30. Klik tombol OK, maka kubus-kubus tersebut akan tampak bergeser. Menariknya, operasi ini dapat di-undo. Jadi jika Anda ingin kembali pada langkah sebelumnya, undulah proses tadi, dan mulailah kembali prosesnya. Jika Anda ingin menyimpan sebuah hasil operasi, copy dan paste-lah di tempat yang sama. Buatlah tag baru dan beri nama alternatif 1, misalnya. Dalam keadaan hasil paste in place masih terpilih, ganti tagnya dari backwall menjadi alternatif 1. Kemudian, nonaktifkan tag alternatif 1. Masalahnya, Anda kini tidak bisa melakukan undo seperti tadi. Untuk mengatur agar kubus-kubus tadi kembali rata, gunakan extension JS lain. Double-klik grup kubus dan pilih semua kubusnya. Pilih menu extension dan klik JS lain. Karena kita akan meratakan permukaan kubus dengan menggesernya di sumbu Y di posisi kubus yang paling jauh dari dinding, maka aturlah nilai align aksisnya adalah Y dan align to-nya menjadi min. Pastikan custom value-nya 0 dan nilai align groups-nya menjadi min. Lalu klik OK, dan kubus Anda menjadi rata kembali dan Anda siap untuk mengulangi operasi tadi. Itu tadi video tentang bagaimana membuat backwall berpola acak dengan bantuan beberapa extension. Silakan like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video yang lain. Irfan di sini, dan salam.